Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil ma'ad wa syar'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa anzala bihi kitabah wa arsala bihi sayyidal ibad fa awdaha lana mahajjatahu wa qala hadhihi sabilur rasyad asyhadu an la ilaha illallah rabbul ibad wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asraful ubbad waz zuhad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan zakiyatan bila nafad amma ba'du. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Al-Kahfi 28. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salati in khiftum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini wa ma'a Abi Bakrin rak'ataini wa ma'a Umar rak'ataini. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para orang tua, para tokoh masyarakat, para pinisepuh, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita semua bisa hadir secara rutin di majelis ini dalam rangka tentunya pengajian. Mudah-mudahan pengajian kita senantiasa mendapatkan keberkahan, kelancaran, kemudahan, kebaikan, rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal, ada 3 pembahasan, ada 3 pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan rukhsah di dalam melaksanakan sholat. Rukhsah itu artinya keringanan. Keringanan itu artinya dari Allah. Namun munculnya keringanan adalah tidak serta-merta kita bisa mengambilnya. Ada beberapa sebab, beberapa syarat, dan juga beberapa halangan atau illat. Artinya bahwa pelaksanaan rukhsah itu dikatakan rukhsah karena ada beberapa hal. Salah satunya disebut rukhsah itu ketika berpuasa kemudian boleh membatalkan. Begitu juga ketika sholat, ketika dalam perjalanan yang memenuhi syarat untuk, jadi harus ada syarat terlebih dahulu, syarat melakukan perjalanan kan gitu. Bahkan syarat perjalanannya itu tidak sembarangan. Jadi bisa mengambil rukhsah apabila, karena kemarin mungkin pada habis jalan-jalan ya. Jadi ada beberapa yang sholatnya itu di qashar ataupun di jama'. Nah, rukhsah itu berarti di qashar kan, karena rukhsah itu kan diringkas begitu. Kalau di jama' itu memang keringanan tapi tidak termasuk keringanan yang besar.
cuma sekedar mengumpulkan. Ada kalanya di jama' saja, ada kalanya di qasar saja, ada kalanya dua-duanya di jama' dan qasar. Nah, untuk yang di qasar itu syaratnya perjalanannya ayyakuna safaruhu fi ghairi ma'siyah. Hendaknya perjalanan itu bukan untuk maksiat, bukan untuk main-main, bukan untuk pacaran ataupun untuk perbuatan maksiat yang lain. Artinya apabila perjalanannya itu untuk maksiat, jelas Islam tidak memberikan rukhsah, kan begitu. Nah, di sini contohnya rukhsah di sini tsumma syartus safar ayyakuna fi ghairi ma'siyah fayasmulul wajib ka safaril hajj. Seperti perjalanan yang wajib, perjalanan haji, wa qada'id duyun wa nahwihima, untuk bayar hutang, itu termasuk wajib itu. Maka itu termasuk boleh rukhsah ngambil gitu. Wa yashmulul mandub, dan juga perkara yang sunnah, ka hajjit tatawwu, seperti haji sunnah, wasilatur rahmi, ya umrah maksudnya ya, wasilatur rahmi, dan juga silatur rahmi, wa nahwihima, dan selain daripada itu. Wa yasmulul mubah kasafarit tijarah, dan juga ada perjalanan yang diperbolehkan, artinya bukan sunnah bukan juga wajib ya, yang boleh kasafarit tijarah, seperti perjalanan perniagaan dalam rangka usaha. Wat tanazzuh, dan juga mengambil kesucian diri. Ada orang yang suka melalang buana dalam rangka mencari mencari tanazzuh. Tanazzuh itu ya mencari guru lah, ibaratnya begitu. Mencari guru atau mencari petunjuk, dia kesana kemari dari masjid ke masjid gitu. Wa yashmulul makruh, ada juga yang dimakruhkan. Nah, itu makruh perjalanannya kasafaril munfarid min raqiqi min rafiqatin, seperti perjalanan orang munfarid, orang yang sendirian, an rafiqatin, dari hamba sahaya. Hamba sahaya itu ya dulu nggak boleh gitu melakukan perjalanan tanpa seizin majikan. Begitu juga kazauja, seperti istri melakukan perjalanan tanpa izin suami. Nah, ini gitu maksudnya, begitu. Jadi perjalanan begitu saja gitu maksudnya, itu tanpa izin suami makruh, itu dibenci oleh siapa? Ya oleh suami, kan begitu, tanpa izin maksudnya. Apalagi pulangnya nggak dapat oleh-oleh. Begitu, cuma main-main doang, itu nggak boleh ya. Termasuk kita gitu, cuma kita pergi nggak jelas gitu maksudnya, cuma pergi aja gitu maksudnya, tanpa ada tujuan gitu maksudnya, itu juga termasuk makruh karena nanti dicari sama keluarganya. Iya, kita pergi tanpa sebab, tanpa meninggalkan beban, tanpa meninggalkan bekal sama istri atau anak di rumah, itu nggak boleh juga. Jadi kita tuh ternyata memang tidak boleh pergi tanpa sebab, tanpa ada tujuan apapun, cuma keluar aja gitu maksudnya begitu, dan jauh perjalanannya gitu misalnya. Nah, ini termasuk makruh. Ya, orang kayak lagi pusing maksudnya. Biasanya orang begitu. Itu memang ya sering kita alami juga kan, kadang begitu ya. Kita pusing di rumah dan sebagainya, kita pergi begitu. Nah, ini ya. Ya kalau perginya nggak jauh sih nggak ada masalah. Ini perginya jauh maksudnya gitu, 16 farsah begitu. Ya, itu. Kemudian ada Asy-Syaikh Abu Muhammad wa minal aghradil fasidah, dan juga ada yang tujuannya itu aghradil fasidah. Tujuannya itu rusak, tidak bagus. Ya, seperti yang mengunjungi negara-negara gitu maksudnya, liru'yatil bilad, untuk melihat negara-negara. Ya, itu kan percuma maksudnya, buang-buang duit kan, ibaratnya begitu. Iya. Ya, artinya apabila mengunjungi tanpa tujuan itu yang jelas tidak bagus kan gitu. Tidak bagus, artinya dia cuma main-main doang ke negara ini saking banyaknya duit gitu maksudnya.
Artinya itu kan perlu biaya. Biaya itu atau dana itu bisa dipergunakan untuk apa? Ya untuk kebaikan, untuk menyumbang fakir miskin. Kadang kita juga begitu Pak. Kadang kita lagi banyak duit ini, pulang dari apa gitu kan, kita jalan-jalan, ya suami istri sih memang, tapi kadang kan nggak jelas, kadang jalan-jalan ke Singapura gitu, ngomong ngapain gitu, iya kan? Coba mikir jalan ke Singapura mau ngapain? Jalan-jalan ke Bali gitu, mau ngapain coba? Iya, iya. Ya artinya apakah jika itu lebih baik misalnya buat umroh kan gitu ya? Itu kan lebih baik gitu maksudnya. Jelas sama jalan-jalannya kan begitu. Umroh melihat apa istilahnya kebudayaan Islam di Turki misalnya gitu. Ya istilahnya wisata ruhani lah ibaratnya begitu. Ya, jadi intinya jalan ke karuan gitu ya, itu termasuk gitu. Ya. Ya, liru'yatil bilad wal aqalim, dan melihat apa cuaca suatu iklim-iklim tertentu. Qala al-Imam tapi Imam Haramain menyatakan la yustaratu kaunus safari ta'atan bittifaqi wa an sahibit talkhisi istiratut ta'ah. Nah, ini memang Imam Haramain menyatakan tidak disyaratkan adanya safar itu untuk dalam rangka ketaatan, tapi disepakati bahwa dia melakukan perjalanan itu memang ada kebutuhan gitu maksudnya, ada sebuah tujuan tertentu. Jadi istilahnya safarnya memang tidak mesti harus ketaatan kayak misalnya tadi haji dan umroh gitu, tidak, tetapi memang ada tujuan yang jelas. Iya, apakah silaturahmi, apakah istilahnya apa namanya mau niat nolong orang, kayak kita misalnya ke Semeru nolong orang gitu misalnya, iya nggak apa-apa kan, itu tujuannya mau nolong orang kan gitu. Atau saya seperti Ibrahim bin Adham kan dulu itu dalam ahli sufi itu, beliau juga sukanya melalang buahnya dan tujuannya menolong orang-orang yang kesusahan selama ditemui di perjalanan. Nah yang seperti itu boleh ya, boleh ngambil rukhsah. Tetapi yang apa namanya, yang maksiat kasafari liqat'it tariqi, seperti perjalanan qat'ut tariq. Qat'ut tariq itu nama kitanya itu pemotong jalan tuh begal itu, begal ya. Wa akhdhul mukusi, atau orang yang berada di perbatasan dengan cara ya tadi ngetrek kan biasanya begitu kan, ngetrek kayak kita misalnya ke perbatasan daerah, orang yang masuk ke situ itu ya kalau dalam bahasa kitanya mukus itu bea cukai sebenarnya, cuma kalau bea cukai kan resmi gitu maksudnya. Nah gitu, main palak dia di perbatasan daerah-daerah tertentu, yang masuk ketika masuk itu harus bayar apa? Bayar upeti. Nah itu, jadi tujuannya kan tidak bagus itu maksudnya begitu. Ya, wajal bil khamri, ataupun dia bertujuan mencari apa? Mencari apa? Khamr gitu. Wal hashish, ataupun narkoba. Hashish itu rumput yang apa? Apa sih ganja itu ya? Hashish itu. Ya maksudnya narkoba lah sejenisnya gitu. Wa man taba'ahu zulmah, atau juga orang-orang yang mengikuti orang-orang zalim, kita juga nggak bisa tuh gitu. Misalnya memang jelas dia perampok apa, kita ngikuti. Nah ini termasuk perjalanan yang tidak bagus begitu. Itu ya. Nah ini termasuk ini, bahkan di sini termasuk maksiat Pak. Wasafaril mar'ati bi ghairi idzni zaujiha, dan perjalanan seorang wanita dengan tanpa izin suaminya. Wasafaril abdil abik, dan juga perjalanan hamba sahaya yang minggat dari majikannya. Wasafaril madyun al qadir ala al wafa, juga bi ghairi idzni sahibid dain. Nah ini juga sama, perjalanan orang yang punya hutang, al madyun orang yang punya hutang, tapi dia itu mampu untuk lil wafa, untuk bayar hutang, tapi dia lari. Nah, ya dari bi ghairi idzni sahibid dain, tanpa izin dari orang yang menghutangi. Nah, itu. Ya menghilangkan jejak, seperti orang yang terkena korup kemudian ya wajib bayar, dia kemudian dia lari ke luar negeri. Nah, ini termasuk
Berarti mereka yang melakukan perjalanan itu tidak ada rukhsah qasar dan sebagainya gitu. Ya, orang-orang seperti itu buru-buru mikirin sholat kayaknya. Iya, iya, artinya cuma ini fikih memang dibahas sedemikian rupa, kan bisa jadi kadang orang kan begitu. Ya kadang kan begitu ya, orang yang melakukan perjalanan seperti tadi bisa jadi ada yang menjaga sholatnya. Artinya yang dari majikan itu mungkin ada dua, Ustaz. Dia lari ingin menyelamatkan diri dari tersiksa atau lari lepas dari majikan. Oh, iya karena takut gitu misalnya ya, karena majikan. Ya artinya begini, kalau dulu itu memang yang namanya hamba sahaya itu, abd itu memang ya hidupnya itu setengah hidupnya itu milik majikan, Pak. Jadi memang ya itu kan dulu gitu. Cuma memang di dalam fikih masih ada tetap dibahas seperti itu. Cuma mungkin persoalan sekarang itu adalah manil ladzi, orang-orang yang hidupnya itu ditanggung jawabi oleh orang tertentu. Ya mungkin di kita pembantu yang istilahnya mati hidupnya ada di tangan majikan kan gitu, ada di tangan orang yang di tempat kerja kita. Kita keluar, kita pergi tanpa ini kan, ini masalah. Seperti ada kasus itu kan ya, kasus itu pembantu menggadaikan, menjual tanahnya majikan dan sebagainya, itu kan persoalannya itu. Tadi ini yang kayak begini nih, yang lari kemudian dia ke luar negeri atau ke daerah-daerah lain dalam rangka menghindar, ini termasuk gitu maksudnya, yang termasuk perjalanan maksiat kira-kira begitu, karena dia punya salah. Nah gitu. Dan fahaulai wa asya'uhum, dan maka mereka yang sudah disebutkan tadi itu la yatarakhusuna, tidak mendapatkan rukhsah mereka bil qasri dengan qasar, wala yabtiluna as-shaum, dan juga tidak bisa membatalkan puasanya. Nah itu batal puasa juga enggak bisa, untuk qasar juga enggak bisa karena tujuannya maksiat. Nah itu. Kemudian yang keduanya wa antakuna masafatuhu 16 farsakhan, dan perjalanan itu sekitar 16 farsakh. 16 farsakh itu satu farsakh itu apa? 16 farsakh itu jumlahnya samaniyatun wa arba'una mailan, 48 mil. Ya jaraknya 48 mil. 48 mil itu satu farsakh itu 3 mil, berarti 1 mil berarti 16 dikali 3 berarti 48. Samaniyatun 8 wa arba'una dan 40 milan, milnya bil hashimi dengan ukuran mil biasa, yaitu ukurannya itu 1 mil berapa? Kalau saya pernah nanya itu 1 mil itu 1,7 kilo, berarti 1,7 dikali apa? Dikali 3 ya. Dikali 3 dulu. Dikali 48. Iya, berapa tuh? Iya, digenepin misalnya 2 kilo ya sekitar 90-an kan, 96 ya. Ya cuma ulama Indonesia katanya 83 atau 84 kilo itu sudah bisa untuk qasar. Nah, itu ya. Di sini itu masirataini yaumaini. Jadi perjalanan 2 hari. Perjalanan 2 hari, cuma perjalanan 2 hari itu maksudnya jalan kaki, bukan naik pesawat gitu. Naik pesawat sampai bulan sampai ke bulan. Gitu. Itu ya, jadi istilah perjalanan itu masirota ini maksudnya masiro itu jalan kaki. Yang namanya siro itu perjalanan kaki maksudnya. Ya. Musafir. Nah, itu ya. Begitu juga fil barri kal bahri, fil bahr kal barri, di lautan ya sama dengan di daratan gitu. Nah, walau habasahur rih qala ya, jadi sama saja antara di perjalanan di laut ataupun perjalanan di daratan, sama saja, ibaratnya jauhnya seperti itu, ibaratnya begitu. Nah, itu. Kemudian
Berikutnya wa ayyakuna muaddiyan lis-sholati rubaiyati wa ayyanuyal qasra ma'al ihram. Dan sholatnya itu keberadaannya dalam keadaan muaddian. Jadi muaddian itu tepat pada waktunya, berarti sholatnya yang pertama di waktu yang pertama niat kok qasar. Jadi jangan kemudian baru waktu yang kedua. Contohnya begini nih ya, kita qasar jamak itu kan zuhur dengan asar, rangkaiannya begitu. Maghrib dengan isya. Jadi nggak boleh dirapel zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Itu nggak boleh. Karena ada yang bertanya begitu itu. Pernah dalam pengajian, kan itu qasar jamak kan begitu katanya. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus dirangkai. Jadi artinya kita tuh tidak boleh, Pak, selama sehari malam total tidak ingat kepada Allah tuh nggak boleh. Jadi ajaran fikihnya begitu memang. Jadi nggak boleh total nggak ingat dirapel gitu nanti. Iya semuanya di waktu isya, ya nggak boleh itu. Jadi rangkaiannya zuhur dengan asar. Antara dua waktu itu, kalau di waktu yang pertama jamak takdim, kalau di waktu yang kedua namanya jamak takhir, kan gitu maksudnya. Nah kalau niatnya ya boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Apabila pakai bahasa Arab, usolli fardhu zuhri raka'atain mustaqbilal qiblati qasran majmu'an ilaihil asru, gitu maksudnya. Atau qasr majmu'an ma'al asri gitu. Nah, ini artinya bahwa saya niat sholat zuhur 2 rakaat di qasr dan jamak ditarik ke asar, atau sebaliknya asarnya nanti ditarik ke zuhur gitu maksudnya. Kalau asar berarti usolli fardhul asri, kan begitu. Nah, ininya ma'az zuhri gitu atau ila zuhri. Nah itu ya, jadi istilahnya bahwa itu harus ditentukan kita sikapnya di waktu yang pertama. Apabila kita tidak niat di waktu yang pertama menentukan mau di qasar atau jamaknya, kita baru ingatnya nanti baru asar. Nah berarti zuhurnya sudah qadha ini. Jangan salah nih. Jadi niatnya harus di awal di waktu yang pertama. Juga melaksanakan sholatnya harus di perjalanan. Satu contoh, saya mau pulang kampung nih, gitu. Saya pulang kampung nih, sudah diniati kita pulang kampung misalnya jam 11 sudah mau berangkat nih. Kan pasti kan, jadi kalau pulang kampung ini kan lewat lewat waktu kan, berarti lewat waktu zuhur dan asar. Sudah diniati kita mau di qasar, pas zuhur datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita keluar rumah nih. Walaupun berangkatnya nanti habis zuhur, kita keluar rumah ke masjid. Sholatnya di masjid, Pak. Sholatnya di masjid nih, qasarnya di masjid gitu. Dengan asar digabung misalnya, karena kemungkinannya nyampe sana itu sampai maghrib, misalnya begitu. Kita sulit untuk istirahatnya, apalagi di kereta kan gitu maksudnya. Nah itu. Terus kita sholat di masjid, walaupun kita belum berangkat. Yang penting kan di perjalanan kita sudah niati perjalanan, walaupun nanti balik lagi ngambil tas misalnya, kan begitu. Jadi nggak apa-apa, Pak. Jadi dibiasakan gitu maksudnya. Jangan di rumah. Memang di sini kalau dilihat sih pemahamannya tidak boleh di rumah. Kalau di rumah belum melakukan perjalanan. Cuma ada qaul yang menyatakan kita sudah diniati nih. Sudah diniati berjalan, jadi melakukan perjalanan ya boleh di rumah gitu. Yang penting tidak biasa di tempat yang biasa kita sholat. Misalnya kita di rumah ada musolanya tuh, nah kita di tempat lain gitu maksudnya, di kamar atau di mana kita lagi melakukan perjalanan sudah diniati. Jadi simbolisasinya begitu, Pak. Itu sampai sedemikian rupa. Begitu juga ketika kita mau tujuan nih ke sana, ke sebuah tempat. Ya, misalnya kita pulang kampung kan gitu, kita sudah diniatikan itu tadi itu sebaiknya lah belum nyampe tempat, tapi misalnya transit dulu di masjid gitu maksudnya, kita sholat terlebih dahulu. Nah itu yang mau ngambil rukhsah. Lalu pertanyaannya, boleh nggak tidak ngambil rukhsah? Gitu misalnya, tidak ngambil semua itu. Ya boleh. Orang ini bahasanya pilihan. Memang benar ada sebuah keterangan bahwa orang yang tidak ngambil rukhsah termasuk sombong katanya. Begitu. Termasuk sombong karena itu keringanan dari Allah. Jadi ibaratnya begini, Pak.
Ibaratnya begini, kita boleh buka puasa, tapi kita tidak ngambil buka puasa itu karena sayang, kan gitu maksudnya. Karena tetap kan wajib diganti. Terus kita tidak ngambil puasa, tidak mengambil buka puasa maksudnya. Boleh nggak? Boleh. Bahkan itu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam keadaan sakit pun puasamu tuh lebih baik jika kamu tahu. Kan gitu bahasanya. Artinya di sini untuk sholat boleh nggak tidak ngambil rukhsah? Saya katakan boleh karena ini rukhsah ini tidak wajib. Sunnah diambil, tidak diambil juga tidak apa-apa, tidak sampai menggugurkan ibadah sholat kita. Begitu kira-kira ya. Jadi sini jangan salah kaprah nih, karena ada pemahaman katanya harus ngambil rukhsah. Itu kan sunnah, keringanan dari agama, keringanan dari Allah, tidak wajib, tidak harus. Jadi kita boleh ngambil rukhsah, boleh juga tidak. Ketika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimaksud. Nah, tidak termasuk sombong gitu maksudnya. Karena kita kan misalnya perjalanannya bayangkan bawa mobil sendiri, mobilnya juga enak, gitu bisa mampir di mana saja. Bahkan sekarang itu ya perjalanan dulu itu Pak beda dengan perjalanan sekarang. Jadi fikih yang dulu itu kan ini kayak fikih diciptakan di Baghdad. Artinya alamnya itu alam padang Pak, alam padang pasir, sulit air kemana-mana. Nggak ada rest area gitu maksudnya. Ya sekarang mah rest area luar biasa, bisa ngerokok, bisa apa baik gitu maksudnya. Setiap berapa kilometer ada rest area. Artinya kita kan saya pikir sudah bisa memprediksi kita mau sholat di mana nih. Nah, ini termasuk ciri-ciri orang yang beriman juga. Ciri-ciri orang yang beriman itu orang yang himmatuhu fis sholah fil ibadah wa ghairiha, kan gitu maksudnya. Jadi orang yang memperhatikan tentang sholatnya, tentang ibadahnya. Nanti kita sholatnya di mana nih, kan gitu. Itu ciri-ciri orang mukmin. Kalau orang munafik, kalau orang munafik itu himmatuhu fit ta'am wasyarab dan sebagainya. Jadi yang dipikirkan itu kalau orang munafik, kita mau makan di mana nih, gitu. Makanya kita ya supaya jadi orang yang beriman bener-bener ya biasakan. Nah, biasakan kita ketika jalan-jalan nih Pak, yang dipikirkan ya pertanyaannya biasa sholat gitu. Padahal nanti ujung-ujungnya ya makan juga kan. Habis sholat biasanya kan iso istirahat, sholat makan, kan gitu biasanya. Iya. Jadi kita itu paling berpikirnya begini, nanti kita cari rumah makannya yang ada tempat sholatnya. Nah itu jadi istilahnya tidak kentara banget sebagai orang munafik, maksudnya begitu. Jadi ada, iya, istilahnya ada yang dipikirkan kita sholatnya di mana nanti. Nah itu ciri-cirinya itu di dalam subul iman itu ada tuh. Karangan Imam Nawawi. Jadi dikatakan bahwa ciri orang yang beriman itu ya tadi himmatuhu fis shalah. Yang dipikirkan itu ya salatnya di mana nanti kita, gitu. Ibadahnya di mana? Kita bisa bisa istirahat dengan salat tenang apa tidak, kan gitu. Artinya di sini perlu pemahaman-pemahaman yang minimal kita perhatian kita yang dipikirkan itu adalah ibadah. Itu kira-kira sih sebenarnya begitu. Dan iya. Begitu kadang kita mikirnya jangan di sinilah, gitu maksudnya. Di sini satenya nggak enak kan begitu. Artinya kalau bisa mah begitu. Ya hidup kita itu memang ya benar sih sebenarnya ini hal yang biasa. Tetapi kan kalau kita misalnya membiasakan hal yang baik, itu kan sangat baik. Kan gitu maksudnya. Membiasakan hal yang baik itu sangat baik. Jadi iras-irus kita sambil melaksanakan sholat ini di masjidnya enak, gitu. Biasanya ya tempat makannya juga enak biasanya begitu. Jangan makan duluan enak. Iya. Iya. Begitu ya. Nah, itu yang diperbolehkan kok qashar. Nah, kalau yang jamak itu tidak mesti apa? Tidak mesti musafir. Kalau yang jamak itu tidak mesti musafir. Bahkan boleh jamak itu ketika dalam keadaan
fil mator, wa yajuzu lil hadiri, orang yang berada di rumah, fil matori, dalam keadaan hujan lebat gitu, ayyajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma, yaitu mengumpulkan dan disunnahkannya itu bagusnya itu jamak di waktu yang pertama, berarti jamak takdim, tapi cuma di jamak doang ya. Cuma di jama doang, bukan dikosor gitu. Jadi cuma dikumpulkan doang waktunya. Jadi jumlah rakaatnya masih tetap gitu maksudnya. Misalnya kita nih hujan lebat gitu maksudnya. Ya. Tapi sekali lagi kalau di kita kayaknya nggak bisa dilaksanakan karena ringan ininya. Hujan lebat gitu maksudnya. Orang hujan lebat juga mestinya dekat paling berapa langkah gitu maksudnya. Jadi gambarnya dulu itu pada zaman Nabi itu ceritanya pernah banjir gitu maksudnya, banjir berlumpur gitu, banjir lah banyak sehingga perjalanan ke masjidnya tuh sulit. Jadi iya, masjidnya sulit gitu maksudnya begitu. Dan kemungkinannya airnya juga sulit walaupun hujan, tapi kan kalau misalnya hujannya seperti itu tanpa penadah dan sebagainya, tanpa ditadahin kan sulit. Iya. Kalau kita kan luar biasa Pak, boro-boro itu kayaknya air di mana-mana banyak banget. Kalau di Arab Saudi itu Pak, air yang biasa untuk mandi, untuk wudhu itu yang ada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu bukan dari air Zam-Zam, bukan dari air dari bawah Pak, air laut. Air laut yang disuling itu. Teknologinya saya pernah baca artikelnya itu memang itu pakai gorong-gorong besar gitu. Gorong-gorong besar. Kayak persis di daerah itu Sarang Rembang itu ada daerah yang panas banget itu, pinggir laut sih dia, pinggir laut, tapi ya itu tadi gitu, ada daerah yang pinggir laut tapi airnya tidak asin. Tapi di sana luar biasa, disuling tapi tidak asin. Itu teknologinya luar biasa. Jadi di sana itu air yang untuk mandi yang berada di Masjidil Haram itu yang berada di bawah itu air laut Pak, bukan air ini, bukan air Zam-Zam, bukan juga air dari ini dari tanah. Karena beberapa kilometer juga ditembus itu nggak keluar air. Kita mah alhamdulillah paling 30 meter udah keluar air kencang banget, iya kan? Jadi istilahnya kita harus bersyukur tinggal di Indonesia, airnya gampang, maksudnya begitu. Minimal airnya gampang. Artinya gambaran-gambaran fikih tentang harus jamak, qasr dan sebagainya itu tidak ada alasan, tidak bisa untuk dijadikan alasan. Sehingga sholatnya kita terganggu itu tidak ada alasan. Kita kan ada masa muda, ada masa tua. Ya. Masa muda, terus kita tujuannya ke masjid atau ke Untek, kita sholatnya di sana gitu. Asar maghrib bisa gitu. Itu maksudnya asar maghrib bisa. Ya nih, kalau tujuannya ya tadi kan katakan melalang buana dari masjid ke masjid boleh nggak apa-apa, tapi itu yang digabungnya yang nggak boleh, caranya jangan begitu. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya mau muda mau tua sama aja. Iya boleh melakukan perjalanannya boleh, karena kita tujuannya bagus kan, itu pengen mengunjungi Masjid At-Ta'awun gitu yang di puncak, ya boleh. Tetapi cara menggabungkan sholatnya tadi gitu, caranya begitu. Apaan? Ya sekarang kan udah punya ilmu. Sekarang udah punya ilmu tuh. Nah itu. Iya. Ya itu ya. Jadi boleh kayak tadi misalnya kita pengen sholat di puncak gitu, ya boleh melakukan perjalanan
boleh perjalanannya, tetapi untuk menggabungkannya ya tadi kaitannya. Jadi rangkaiannya itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau dirapel misalnya tanggung sholat zuhurnya di rumah dari mulai asar maghrib isya, ya nggak boleh itu mah. Gitu maksudnya. Yang nggak boleh itu asarnya doang. Kalau maghrib dan isyanya boleh. Berarti asarnya qadha, maghrib isyanya boleh dijamak. Lagi muda kayaknya Itu kira-kira seperti itu. Ya. Bukan lagi muda masalahnya dalam sesat. Sudah suruk ya? Ya, demikian mungkin beberapa. Ya, silakan. Ya kalau posisi orang yang gejar-gejar utang kemarin tender. Oh. Wah, sholat. Ya sholat itu. Tetap, Pak Haji, tetap sholat katanya Pak Haji. Ya, tadi begini ya. Tadi kan sudah dibahas tuh. Termasuk yang wajib itu qada'ud duyun, yaitu bayar utang. Jadi perjalanan yang wajib, kita misalnya nih mau mau harus bayar utang nih bulan ini, kita mengunjungi orang yang menghutangi, nah itu termasuk perjalanan dan itu boleh qasar dan jama'. Nah ini kebalikan Pak Haji mah, harusnya bayar utang dia lari gitu maksudnya karena takut dikejar. Nah ini berarti perjalanannya maksiat gitu maksudnya, menghindari bayaran. Apaan? Ya orang lari gitu ya, itu maksudnya kalau bisa jangan ke masjid orang ini. Iya. Ya itu maksudnya ya. Jadi kalau bisa mah terus terang aja Pak Haji, saya nggak bisa bayar gitu. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ada keringanan kan gitu aja udah. Jangan tambah lari, jangan tambah lari kan jadi repot dikejar nantinya. Pak Haji ada baik lah. Demikian ya, mungkin beberapa hal yang bisa disampaikan. Tadinya mau bahas yang lain tapi waktunya ya. Terima kasih. Mohon maaf. Usikum manafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ila Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ada ini kan